Assalamualaikum, halo Pionos, kembali lagi di channel saya, channel Kamerikan, seputar informasi cryptocurrency ataupun Pi Network. Sebelum saya melanjutkan, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya tentunya Anda yang akan lebih awal menerima notifikasinya ya. Oke, kita akan langsung saja di sini. Untuk informasinya seperti biasa dari media WeChat ya. Yang mana keterangannya di sini, bos sama dengan pekerja berkata, bukan hanya sebagian orang yang bisa kaizen per se. Semua orang akan selesai sebelum tanggal 26. Rencana kami dihitung jutaan pasca lulus selama tinggal utang, beli villa dan mobil mewah ya. Oke. Ini untuk informasi yang pertama ya. Jangan komen dulu sebelum menyimak sampai selesai. Dan di sini itu foto Pak Dr. Nicholas ya, yang mana namanya di situ Nicholas Webmaster. Ikuti berita harian Nicholas masuk ke grup berita yang menggembirakan. Semua prosedur di Facebook, tweet 25 sudah sah ya. Jadi untuk informasi yang tersebar atau yang dibagikan oleh Bunda Berli ya di sosial media seperti WhatsApp, Facebook ya, saya tidak menyangkali terkait hal itu ya. Sahabat Pionos China memiliki alasan tersendiri mengapa mereka memberitakan terkait pemercepatan open mainnet di tanggal 25 atau 26 ya. Ya karena mereka ya sama seperti kita juga tidak sabaran tentunya. Seharusnya kita ini kompak juga semuanya ya, bukan malah saling nyinyir, saling adu debat. Kita kompak, suarakan untuk core team mempercepat open mainnet ya, karena ini sangat berpengaruh sekali. Oke, kalau kalian pengen segera open mainnet ya, ikuti cara di China, ikuti gaya di China ya, bagaimana antusiasnya mereka terhadap Pi Network, persatuan mereka, dan pula untuk namanya itu yaitu menghimbau kepada pihak core team agar segera mempercepat open mainnet. Mereka itu kompak semua. Seharusnya kita Pionos di Indonesia juga demikian gitu ya. Dan seperti informasi sebelumnya di video saya, memang saya mengabarkan ya bahwa di awal tahun baru ke depan ya, awal tahun 2023 itu merayakan sebuah ledakan besar yang mana Pi Network udah bisa dicairkan, kurang lebih kayak gitu ya. Jadi ya kita tunggu aja untuk hal tersebut ya. Sekarang ini saya harap jangan bikin gaduh. Harusnya kita membuat ataupun membangun sebuah kekompakan yang kuat, kesatuan yang kuat ya. Demi apa? Demi masa depan kita sukses bersama proyek Pi Network ini tentunya. Oke. Jadi sahabat Pionos ya, selalu ikuti terus informasi-informasi yang saya kabarkan. Tentu saya akan mengabarkan juga nanti kalau misal memang sudah terkonfirmasi apa yang diusulkan oleh pihak atau Pionos China terhadap core team. Jika sudah terkonfirmasi pihak core team mengatakan iya gitu ya, akan benar-benar open mainnet di tanggal sekian ini gitu ya, pastilah akan saya informasikan tentunya. Oke. Jadi bersabar aja ya. Dan kita akan melanjutkan di informasi berikutnya. Ya, jadi ini adalah sebuah nomor-nomor penting ya, seperti CSBCA ya, bank ini, Dana, Gojek, Indosat, Mandiri, OJK, Telkomsel ya. Jadi ini suatu perusahaan yang bukan perusahaan biasa di Indonesia. Dan di sini menandakan mereka juga nambang nih ya. Menandakan mereka juga nambang nih. Oke. Dan di sini Bank BRI ya juga nambang nih untuk BCA Bank ya.
BCA Bank gitu, BNI Bank enggak ya, enggak ada tandanya di sini. Kalau Mandiri Bank ada, MNC Bank ada nih, pengaduan ada, pengaduan PLN ada juga, Telkomsel juga nambang nih ya. Kok di Indonesia nggak gempar bang? Padahal mereka ini adalah orang-orang penting, tentunya orang-orang yang memiliki perusahaan bank yang tentu bukan orang biasa gitu ya, yang titelnya di atas kita, bisa kita bilang begitu. Jadi yang namanya Pi Network ini adalah ataupun berpotensi nilainya akan sangat tinggi, ya wajar ya. Kita tahu sendirilah di Indonesia banyak persaingan. Di dalam dunia bisnis adalah hal biasa dalam persaingan. Tentu mereka tidak akan koar-koar ya. Karena apa? Ya, karena kalau sampai semua masyarakat di Indonesia tahu ya, maka bisa jadi kekayaan mereka bisa tersaingi ke depannya. Jadi kurang lebih seperti itu yang saya katakan barusan, persaingan di dalam dunia bisnis ya. Jarang-jarang ada orang yang pengen kekayaannya tersaingi. Nggak ada, jarang. Paling kalau 5 orang itu, kalau misal 5 orang cuman 1 orang mungkin yang mau berbagi kekayaannya gitu ya, yang senang ngelihat orang bisa kaya seperti dia ya. Ibarat 5 orang itu cuman 1 orang, jadi saking sedikitnya. Dan oleh karena itulah mengapa di Indonesia juga saking banyaknya para koruptor gitu ya. Jadi udah jelas sahabat Pionos semua ya, tepat sekali Anda mempertahankan mining dan juga mempertahankan Pi Coin Anda. Tentu dengan adanya pihak-pihak bank di sini yang juga nambang di Pi Network, ini sudah menandakan mereka ke depan akan membuat sebuah kerjasama tentunya untuk menerima Pi Coin ini ya. Namun ini juga perlu proses ya. Jangan pas saya mengabarkan ini, kapan bang? Ya kita belum tahu, ini perlu proses coy ya. Saya yakin mereka juga ikut nambang di Pi Network karena mereka tahu bagaimana Pi Network ini, potensi apa yang akan terjadi kepada nilai Pi Coin ke depannya yang digadang-gadang akan menyaingi Bitcoin ya. Tentu saya tidak mempermasalahkan ya, saya pun senang sekali dan bisa dibilang mengagungkan juga terhadap nilai Pi yang akan sangat tinggi, bahkan senilai 314.159 US dollar ataupun 1 juta US dollar ya. Saya sangat senang dan menyetujui sekali. Namun saya juga ada dasarnya, saya nggak sembarang asal terima aja, asal dukung aja. Saya juga ada dasarnya, yang mana dasarnya itu mengenai visi dan misi Pi Coin, dan juga dia berdiri di blockchain Web 3. Visi dan misinya yaitu menjadi mata uang digital global ya. Mengapa ada kata global? Ya tentu pionosnya bukan hanya di satu negara, tapi seluruh negara di dunia ya. Oleh karena itulah sebagai mata uang digital global dengan jumlah supply yang beredarnya sangat sedikit karena untuk masyarakat dunia ya, karena itulah diharuskan nilainya diangkat yang tinggi gitu ya. Jadi kalau Anda masih protes masih bertanya kepada saya ya gimana ya, udah sering saya jawab, masih nanya terus gitu ya, atau Anda nyinyir ke saya, ya silahkan. Saya nggak merasa rugi satupun ya, nggak merasa dirugikan sama sekali tentunya. Karena komenan Anda yang nyinyir itu pun nggak bertahan lama di video saya. Mungkin hanya beberapa menit atau beberapa detik saja udah saya hapus gitu ya. Nggak penting sebenarnya bagi saya. Soalnya apa? Masih banyak pionos-pionos yang terpelajar, yang cerdas ya, yang positif. Anda saya akui, Anda itu orang yang pinter ya. Kaum nyinyir itu orang-orang pinter semua.
Ya, saya akui orang-orang pinter semua. Cuma kepintarannya itu untuk minter-minterin orang, ya, untuk bodoh-bodohin orang, ya. Itulah yang saya bantah dan yang saya halang-halangi untuk supaya sahabat pionos yang mungkin masih awam agar tidak tertipu gitu ya. Jadi segini aja ya, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya yang tidak kalah luar biasa dan the bestnya mengenai informasi seputar Pi Network, maupun juga nanti ada pembahasan mengenai moderator juga ya. Ya, nantikan ya video yang kedua. Oke. Dan saya cukupkan sampai di sini dulu. Dan saya ingatkan ya kepada sahabat pionos untuk juga support dan dukung di channel saya yang kedua ya. Saya harap sahabat pionos juga berkenan ya. Channel yang kedua itu yaitu channel yang sekedar hiburan ya, judulnya di situ nama channel saya, dan itu khusus video-video lucu ya setidaknya agar Anda tidak terlalu serius dalam mengikuti Pi Network. Anda juga sambil bisa menghibur hati lah ya sama video-video lucu yang saya sediakan di channel saya yang kedua itu. Oke, link ada di kolom deskripsi ya. Silahkan dicek dan langsung saja. Jangan lupa ya untuk tekan tombol like dan subscribe-nya juga di channel saya yang kedua. Oke, daripada saya banyak bacot, mungkin kalian ngantuk gitu ya. Saya cukupkan sampai di sini dulu. Dan untuk di channel saya yang ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya juga bagi kalian yang belum tekan ya. Dan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.